Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Halo guys, jadi balik lagi di Bincang-Bincang Horor di malam Jumat. Kali ini gue bakalan nyeritain cerita dari salah satu kontributor kita yang gak mau disebutin namanya. Dan di sini gue akan menceritakan gue sebagai si kontributor yang mengirim cerita ini. Jadi ceritanya itu bermula waktu gue baru pulang main badminton sama teman-teman gue. Waktu itu sekitaran jam 12 sampai setengah 1 malam dah. Dan itu emang jam biasanya gue pulang kalau habis badminton. Bahkan pernah lebih pagi lagi dari itu. Jadi rumah gue itu ada di belakang pabrik. Ada gang kecil. Nah, rumah gue itu pas banget di pinggir jalan yang ada di gang itu. Jalannya itu gelap. Tapi kalau udah nyampe ke arah rumah gue udah agak terang gitu. Nah, halaman gue tuh kan luas banget. Jadi kayak agak nanjak gitu loh dari rumah gue. Nah, gue tuh harus jalan beberapa menit baru biar sampai ke rumah gue. Waktu itu kayak biasa, gue pulangnya bareng temen gue, nebeng naik motor berdua. Dia nganterin gue sampai di pinggir jalan itu. Terus gue bilang, ada bapak gue tuh di depan teras nungguin gue. Terus dia bilang, oh yaudah bagus dah, sono pulang, kata temen gue gitu. Gue balik dulu ya, dia bilang gitu. Ya udah, kata gue kan. Gue jalan, sesekali ngeliat ke arah bawah, sesekali gue ngeliat ke arah teras rumah gue. Dan bapak gue masih ada di situ duduk nungguin gue. Ya udah dong, gue jalan kayak biasa pelan. Karena rumah gue juga udah mau deket, jadi gue jalannya biasa aja. Nah, pas gue udah di deket pohon mangga, jadi pohon mangga itu deket banget sama rumah gue. Kayak bener-bener di depan rumah gue tuh pohon mangga. Gue kayak langsung ngeliat ke arah teras lagi gitu loh. Kayak bapak gue masih ada gak ya? Terus pas gue liat, lah kok bapak gue udah gak ada? Gue bilang gitu. Karena rumah gue udah deket banget dari pohon mangga, jadi gue gak mikir yang aneh-aneh kan. Cuman kayak kaget aja, kok tiba-tiba bapak gue bisa kayak cepet banget gitu. Udah gak ada suara, tiba-tiba udah gak ada di depan teras. Ya udah gue jalan, terus gue ngetok pintu. Ternyata yang bukain pintu itu bokap gue. Ya gue tanya dong, Pak habis dari mana? Terus bokap gue ngomong gini, ini baru bangun nungguin kamu pulang, makanya ini bukain pintunya. Loh, gue langsung diem. Terus gue langsung mikir, lah jadi tadi yang nungguin gue di depan teras rumah itu siapa? Yang gue lihat dari tadi duduk cowok itu siapa di depan rumah? Jadi gini, lanjut ke cerita berikutnya. Gue waktu itu nginep di rumah salah satu teman gue. Waktu itu gue udah harusnya pulang, udah sore gitu. Terus ternyata pas gue udah turun ke bawah, barang gue ada yang ketinggalan di kamarnya. Terus gue bilang, barang gue ketinggalan nih, tolong dong. Terus dia bilang, ya udah ambil aja sono sendiri, katanya gitu. Itu udah sekitaran kayaknya kalau nggak salah jam 5, jam 4-an gitu deh. Terus habis itu gue bilang, serius lu gue yang naik, kan ini rumah lu. Udah nggak apa-apa, orang nggak ada orang, kata dia gitu. Ya udah dong, gue akhirnya naik. Pas gue naik, nggak berapa lama kamarnya itu deket banget sama tangga kan. Pas gue nyampe, baru gue mau ke kamarnya dia, tiba-tiba ada yang keluar dari kamarnya dia gitu, hitam gede gitu, ke arah kamar saudaranya yang satu. Dari situ gue langsung kayak ngambil barang gue yang ketinggalan, terus gue langsung buru-buru keluar kan. Itu bener-bener gue ngerasa kayak jantung gue berdegup kenceng banget, dan gue tuh bener-bener kaget, takut gitu kan. Terus gue turun ke bawah, gue nanya, lu bilang di rumah lu lagi gak ada orang kan? Iya emang gak ada orang kan, dari kemarin lu nginep cuma berdua, kalau enggak mah ngapain gue ngajakin lu nginep, kata dia gitu. Terus gue kayak, tadi kan gue ngambil barang, gue bilang gitu. Terus ada yang keluar dari kamar lu, badannya gede, hitam gitu. Itu apaan? Kata gue. Terus dia bilang, oh paling biasa, kata dia gitu. Dari situ gue langsung bener-bener shock, panik, kaget. Dan gue mikir-mikir lagi buat nginep di rumahnya dia.
Sekian cerita yang bisa gue sampein ke kalian. Semoga cerita yang gue sampein ini udah cukup buat kalian merinding ya dengerinnya. Thank you. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut.